Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdianti Permatasari, LMPM 2562104 SA2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipe data. Yang pertama, tipe data string atau teks. Di sini ada 5 tipe data. Yang pertama, chart, ukurannya tetap, n karakter, contoh pengguna untuk NIM, KTP, kode pos. Perbedaan utama selalu makan tempat, n karakter, lebih cepat untuk data fix. Bar chart maksimal, n karakter. Bar chart untuk nama atau alamat singkat. Perbedaan utama makan tempat sesuai isi, overhead, fleksibel, hemat ruang. Tipe data teks, ukurannya maksimal 65 KB. Contoh pengguna untuk artikel atau deskripsi panjang, perbedaan utama tipe tidak perlu ukuran maksimal untuk teks panjang buku atau cerita. Tipe data long text ukuran 4 GB, pengguna konten blog atau dokumen, perbedaan untuk teks terpanjang. Tipe data enum 1-2 byte, pilih salah satu. Ini penggunanya untuk gender. Tipe data yang kedua ada tipe data angka. Di sini ada tipe data integer, big integer, small integer, mini integer, decimal, float. Ukurannya tipe integer ada 4 byte. Contoh pengguna untuk ID, umur, jumlah stok. Big integer ada 8 byte. Contoh pengguna untuk nick. Small integer ukurannya ada 2 byte. Contoh pengguna untuk umur 0-50. Hemat ruang untuk anak kecil. Sini integer ukurannya 1 byte. Jangkauannya 0-255. Contoh pengguna untuk status. Perbedaannya untuk float atau boolean. Decimal 0,2. Ukurannya variabel. Jangkauannya persisi tinggi. Untuk harga. Perbedaannya untuk uang atau desimal persis. Tidak error kayak float. Float 4 bit. Perkiraan untuk berat tinggi itu desimal biasa. Biasa ukuran pembulatan. Di sini ada ketiga tipe data tanggal dan waktu. Ada date, tahun, bulan, tanggal. Pengguna tanggal lahir atau tanggal daftar, perbedaan hanya tanggal tanpa jam. Tipe data time, waktu, contoh pengguna untuk jam masuk atau durasi. Perbedaan hanya jam tanpa tanggal. Date time, tahun, bulan, tanggal, dan jam. Contoh pengguna create at. Perbedaan lengkap tanggal dan jam. Tipe data time, tahun, bulan, tanggal, dan waktu. Untuk contoh pengguna untuk flash login. Perbedaan sama kayak datetime, tapi terbatas. Tipe data year, format tahun, contoh pengguna untuk tahun lahir atau tahun terbit, hanya tahun 4 digit. Yang keempat, tipe data boolean dan lainnya. Tipe data boolean, nilainya true atau false. Contoh pengguna untuk is aktif atau is delete. Perbedaan yes atau no. Tipe data JSON, nilai format JSON, contoh pengguna untuk data dinamis. Ini contoh dari create tabel user. Sini ada tipe data string, ID user, chart, 8 primary key fix user. Nama chart 100 not null fleksibel body dan seterusnya. Sini ada struktur DDL, data definition language. Ada create table mendefinisikan struktur tipe data constraint. Ada alter table menambahkan atau menghapus kolom, mengubah tipe, menambah constraint. Drop table menghapus tabel beserta data. Ada DML, data manipulation language. Insert menambah baris data. Select mengambil data. Clause word, order by, group by, having, fungsi upgrade. Consume, average, max, min. Update mengubah data dengan where. Delete menghapus baris, perhatikan where agar tidak menghapus semua. Jadi require lanjutan yang relevan. Join, inner, leave, break untuk menggabungkan tabel. Sini ada studi kasus sistem perpustakaan sederhana. Berikut ini adalah YRD,
bagian dari entitas dan atribut entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom. Sini contoh studi kasusnya, ada mahasiswa, anggota, buku peminjaman. Mereka saling terhubung ya dari mahasiswa, anggota pinjaman, pinjaman ke buku. Sini ada pengguna primary key dan foreign key. Primary key itu unik, tidak boleh nol. Sementara foreign key penghubung antara tabel merujuk primary key ke tabel lain. Tabel jenis integritas data ada entity integrity. Fungsinya primary key tidak boleh nol dan unik. Contoh name chart primary key. Ada dua baris dengan name, nama, atau error. Referential integrity, FK harus merujuk ke premise kiri yang ada atau nol. Ranking name, referensi mahasiswa name, hapus siswa yang masih pinjam buku. Domain integrity, nilai sesuai tipe data, cek default not null. Umur integer, cek umur lebih dari 17 tahun. Input umur 200 error. User definite integrity, aturan bisnis spesifik bisa pakai trigger atau aplikasi. Maksimal pinjam 5 buku sekaligus. Null integrity, kolom tertentu wajib diisi. Sini ada contoh persiapan login ke MySQL. Langkah 1, membuat database, create database perpustakaan kampus, use perpustakaan kampus. Membuat tabel dengan integritas data, tabel mahasiswa, entity integrity, dan nomor integrity. Penjelasan tabel ini menyimpan data mahasiswa. Code contoh di MySQL-nya. Tabel anggota referential integrity, domain integrity. Penjelasan setiap mahasiswa dapat mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Contohnya, create tabel anggota, ID anggota, chart, primary key, name, chart, unique, not null. Dan seterusnya, ini tabel buku, domain integrity, tabel peminjaman, referential integrity, domain integritas, lintas kolom. Langkah 3, mengisi data insert. Jadi kita harus mengisi data ini ke dalam tabel. Berikut select from mahasiswa. Tabel mahasiswa setelah di-insert. Insert ke anggota, penjelasan setiap mahasiswa menjadi anggota. Tanggal daftar otomatis hari ini. Status otomatis aktif. Berikut insert ke buku. Insert ke peminjaman, penjelasan buat beberapa transaksi peminjaman aturan tanggal harus kembali, tanggal pinjaman, tanggal kembali. Update mengubah data. Contoh mengembalikan buku, update tanggal kembali dan otomatis hitung denda jika telat. Arti dari unupdate disket dan delete restrict. Unupdate disket, jika nilai name di tabel induk mahasiswa diubah, maka nilai name di tabel anak anggota akan ikut. Kalau delete restrict, jika ada baris di tabel induk mahasiswa yang akan dihapus, tabel masih memiliki relasi tabel. Tabel perbandingan lengkap opsi. Ada opsi cascade, ubah anak ikut berubah, hapus anak ikut terhapus. Detail dan tidak berguna tanpa hidup. Restrict, tolak update induk jika ada anak, tolak hapus ini jika ada anak. Set null, set variable anak jadi null. Set default, set variable anak jadi nilai default. Not action, sama seperti district biasanya. Berikut relasi mahasiswa anggota, pinjaman, buku pinjaman. Delete, menghapus data. Penjelasan hapus hanya diperbolehkan jika tidak melanggar referential integrity. Misal kita ingin menghapus manusia dengan name. Caca permata. Tabel anggota memiliki on delete reset. Anggota masih ada. Angka 5, contoh pelanggaran integritas data, melanggar entity integrity, primary key duplikat. Melanggar referential integrity, foreign key tidak ada. Melanggar check stop negatif. Melanggar unique email sama. Ringkasan perintah CRUD dan integrity create, insert, check, unique, not null, foreign key. Read, select, tidak memeriksa, update, check, unique, not null, update, delete. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.